Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 akhirnya baku hantam dengan Tio Kipi. Siapakah yang akan menang? Yuk dapatkan jawabannya di video berikut ini. Kira-kira sejauh 20 li memacu kuda putih itu, sepasang telinga tajam pendekar 212 lapat-lapat menangkap suara beradunya senjata. Trang! Dihentikan kudanya, dan setelah memastikan dari arah mana datangnya suara itu, Wiro turun dari kuda dan lari menuju sumber suara. Suara beradunya senjata kini diiringi pula dengan suara gelak tertawa. Dua orang lelaki yang ditimpali pula oleh suara bentakan-bentakan marah seorang perempuan. Manusia-manusia bangsa tidak dina, kalian sebayar kekurang ajaran kalian dengan nyawa masing-masing. Ulah! Terdengar suara robekannya kain yang disusul oleh pekik perempuan. Brak! Wiro terjang semak belukar di depannya. Begitu sampai di balik semak-semak, dilihatnya dua orang tengah mengkroyok seorang dara berpakaian merah. Salah seorang dari lelaki itu yang bersenjatakan golok besar dengan kelihayannya menggunakan ujung senjatanya untuk merobek-robek pakaian sang gadis hingga tubuhnya yang berkulit putih halus kelihatan tersingkap di mana-mana. Lelaki bergolok besar itu bukan lain adalah orang kedua dari 4 golok kematian yang sebelumnya telah ditotok oleh Wiro. Sedang lelaki yang satu lagi bukan lain adalah Tio Kipi alias Tian Liong Plan. Tiada disangka malam-malam buta begini setelah ditimpa nasib sial, tahu-tahu dapat rezeki begitu yang besar. Kata 4 golok kematian penuh nafsu, sedang Tio Kipi terus mendesak dengan tangan kirinya tiada henti menjamai dada dan bagian bawah perut sang dara baju merah yang berada dalam keadaan tak berdaya itu. Lelaki ini sama sekali tidak menggunakan tangan kanannya, karena ternyata tangan kanan itu sampai sebatas siku telah buntung, dan ini menimbulkan tanda tanya dalam hati Wiro. Apa yang telah dilakukan manusia tersebut? Bangsat, kalau tidak dapat mencincang tubuhmu, lebih baik aku bunuh diri. Sang dara baju merah membentak marah ketika lagi-lagi tangan kiri Tio Kipi menjamah bagian bawah perutnya secara kurang ajar. Sedang Tio Kipi dan 4 golok kematian sendiri cuma ganda tertawa. Malam-malam buta begini, apa pula yang terjadi di tempat ini? Pikir Wiro. Gadis jelita berpakaian merah itu putar pedangnya dengan sebat, namun sesaat kemudian, trang! Golok besar dari orang kedua dari 4 golok kematian berhasil memukul mental pedang si nona. Dan saat itu juga, kedua lelaki itu berebut cepat menubruk tubuh yang molek itu dengan penuh nafsu. Manusia-manusia haram jada ini memang sudah saatnya diberi petunjuk jalan ke neraka, ketak Wiro Sableng dengan marah. Didahului oleh satu bentakan keras, dia berkelebat ke depan. Sebelum menentukan jalannya perkelahian antara Wiro dengan Tio Kipi serta anggota 4 golok kematian yang hendak melampiaskan nafsu bejat terhadap gadis berpakaian merah, marilah kita ikuti dulu bagaimana kedua manusia brengsek itu sampai berada di tempat tersebut dan secara berbarengan mengkroyok sang dara. Sehabis terkena pukulan sinar matahari yang dahsyat dari Wiro Sableng, Tio Kipi lantas kabur dari hotel. Begitu sampai di halaman luar, dilihatnya orang kuda dari 4 golok kematian tegak seperti patung di bawah sebatang pohon. Bagaimana kelanjutan kaburnya Tio Kipi dari pertarungan melawan Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Oh ya, bagi para kisanak yang ingin baca online ataupun offline Wiro Sableng dan novel silat lainnya, silakan mengunjungi Negeri Para Pendekar Blogspot. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.